Hai kamu anak-anak Tuhan yang begitu dikasihi oleh Tuhan, ada pesan penting bagi kamu dari firman Tuhan dalam Matius pasal 7 ayat 11, di mana begini kata firman Tuhan, "Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya." Saudara, dalam kehidupan ini, setiap kita pasti merindukan hal-hal yang baik yang terjadi di dalam kehidupan kita. Apalagi kalau saat ini mungkin saudara sedang mengalami tantangan hidup, persoalan hidup, problema hidup. Tentu saja saudara merindukan supaya Tuhan mengerjakan perkara-perkara yang baik di dalam kehidupan saudara. Tuhan mengubah situasi yang tidak baik yang mungkin sedang saudara alami saat ini menjadi keadaan yang baik. Saudara, demikian juga Tuhan. Dia Bapa yang merindukan supaya di dalam kehidupan kita terjadi perkara-perkara yang baik. Dia rindu bekerja untuk mengerjakan hal-hal yang baik dalam hidup kita. Dia rindu mengubah kehidupan saudara menjadi baik. Hal itu jelas terlihat dari pesan firman-Nya di dalam Matius pasal 7 ayat 11 ini, di mana Dia berkata, "Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga." Bapa di dunia ini saja pasti begitu rindu melakukan hal-hal yang baik kepada anak-anaknya. Saya pribadi rindu untuk melihat hal-hal yang baik dalam kehidupan anak saya. Bahkan saya berjuang, saya berusaha supaya saya bisa mencukupi kehidupan anak-anak saya, studi anak-anak saya, supaya ke depan kehidupan mereka baik. Bapa di dunia ini saja rindu melihat perkara-perkara yang baik terjadi dalam kehidupan anak-anaknya. Dan di dalam ayat ini, saudara, Tuhan berkata, "Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu." Kenapa Tuhan berkata bahwa Bapa di dunia ini jahat? Itu karena Dia bandingkan dengan dirinya. Bapa yang di dunia ini saja begitu baik kepada anak-anaknya, rindu hal yang baik terjadi bagi anak-anaknya. Apalagi Bapa di sorga. Jadi ketika Dia berkata, "Jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu," karena Dia membandingkan Bapa di dunia ini yang tidak sempurna. Tetapi itu pun setiap Bapa di dunia ini rindu untuk mengerjakan hal-hal yang baik, rindu bahkan berjuang supaya bisa mengubah kehidupan anak-anaknya, supaya bisa berbuat untuk kebaikan kehidupan dan masa depan anak-anaknya. Dan Tuhan bandingkan Bapa di dunia ini dengan dirinya, bahwa Bapa di dunia ini saja yang berjuang untuk melakukan yang baik kepada anak-anaknya, dibandingkan dengan Tuhan itu masih jahat. Karena Tuhan jauh lebih baik dari Bapa di dunia ini. Karena Tuhan, karena Bapa di sorga jauh lebih baik daripada Bapa di dunia ini.
Dan jikalau Bapa di dunia ini saja tahu, bahkan rindu mengerjakan yang baik bagi anak-anaknya, apalagi Bapa di sorga. Dia berkata, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Bapa kita di sorga adalah Bapa yang Maha Tahu. Bapa di dunia ini rindu melakukan hal-hal yang baik bagi anak-anaknya, tetapi Bapa di dunia ini bukan yang Maha Tahu. Sehingga terkadang sekalipun dia rindu melakukan yang baik bagi anak-anaknya, karena dia tidak Maha Tahu, dia tidak tahu apa yang terjadi ke depan. Kadang niat baiknya itu bisa menghasilkan atau berakibat buruk kepada anak-anaknya. Tetapi Bapa kita di sorga, Dia bukan hanya rindu mengerjakan yang baik bagi anak-anaknya, tetapi Dia juga Bapa yang Maha Tahu. Dia tahu apa yang terbaik bagi kita anak-anaknya. Dia tahu apa yang terbaik bagi kehidupan saudara. Itu sebabnya dalam kita berdoa, dalam kita memohon, terkadang Tuhan tidak menjawab seperti yang kita inginkan, tetapi Dia menjawab dengan cara yang berbeda. Tuhan tidak memberi apa yang kita minta kepada Dia, tetapi Dia memberi hal yang berbeda. Itu karena Dia tahu apa yang terbaik bagi kita. Dia Bapa yang Maha Tahu. Dia tahu apa yang terbaik. Bahkan ketika Dia berkata tidak pun kepada permohonan kita, Dia tidak memberi apa yang kita minta, itu karena Dia Bapa yang tahu apa yang terbaik bagi kita. Itu sebabnya saudara, di dalam Matius pasal yang ke-7 ayat 11 ini tadi Dia berkata, Ia akan memberi yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Jadi dari setiap anak-anaknya yang meminta kepadanya, firman Allah memberi jaminan bahwa Dia akan memberi yang baik. Tuhan tahu yang terbaik bagi kehidupan kita. Dan Dia juga Allah yang berkuasa untuk mengerjakan yang terbaik, untuk memberi yang terbaik bagi kita. Bapa di dunia ini bisa saja Dia rindu, berjuang, berusaha untuk memberikan yang terbaik bagi anak-anaknya, tetapi Bapa di dunia ini terbatas. Dia bisa saja tidak sanggup untuk mewujudkan apa yang Dia tahu yang terbaik bagi anak-anaknya. Tetapi Bapa kita di sorga, Dia bukan hanya tahu, Dia bukan hanya rindu mengerjakan yang terbaik, tetapi Dia juga berkuasa mengerjakan yang terbaik bagi kehidupan kita. Itu sebabnya saudara, bersyukurlah punya Bapa yang baik, yaitu Bapa yang di sorga. Berserulah selalu kepada Bapa yang baik, yaitu Bapa yang di sorga, karena Dia rindu mengerjakan yang terbaik bagi hidupku, bagi hidupmu. Dia tahu apa yang terbaik bagi hidupku dan bagi hidupmu, dan Dia juga berkuasa mengerjakan perkara-perkara yang baik di dalam kehidupan kita. Bersyukurlah punya Bapa yang baik, dan berserulah selalu kepada Dia, Bapa kita yang baik. Dia akan memberi yang terbaik bagi kita yang meminta kepada Dia. Puji Tuhan saudara, kita bersyukur punya Bapa yang baik. Saya rindu berdoa bagi saudara, supaya perkara-perkara yang baik dikerjakan oleh Bapa dalam kehidupan saudara. Bapa Sorgawi, saat ini Bapa, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan suara Tuhan ini. Dari firman-Mu dalam Matius pasal 7 ayat 11 ini, kami telah mendengar pesan-Mu ya Tuhan, bahwa
Engkaulah Bapa kami yang baik. Engkau tahu yang terbaik bagi kami. Engkau rindu mengerjakan yang terbaik bagi kami, dan Engkau berkuasa mengerjakan yang terbaik bagi kami. Kami bangga punya Bapa yang baik seperti Engkau. Dan saat ini Bapa, hamba berdoa kepada setiap saudara-saudaraku yang sedang mendengarkan renungan suara Tuhan ini. Berkati anak-anak-Mu ya Bapa. Saat ini bekerjalah dalam kehidupan mereka. Mungkin ada kondisi, situasi dalam kehidupan mereka yang mungkin sulit, yang mungkin berat. Ya Bapa, mereka perlu Engkau. Mereka butuh Engkau untuk mengerjakan perkara-perkara yang baik bagi mereka. Karena Engkau Bapa kami yang baik. Engkau akan mengerjakan perkara-perkara yang baik dalam kehidupan kami anak-anak-Mu. Bapa di sorga, hamba menumpangkan tangan dalam kehidupan anak-anak-Mu, tetapi biarlah tangan-Mu yang terulur menjamah setiap anak-anak-Mu ini. Kerjakan perkara-perkara yang baik dalam hidup mereka. Ajar mereka berserah kepadamu ya Bapa kami yang baik. Ajar setiap anak-anak-Mu ini berseru kepadamu ya Bapa kami yang baik. Ajar anak-anak-Mu ini percaya bahwa Engkau Allah kami, Engkau Bapa kami yang baik, sanggup mengerjakan perkara-perkara yang baik di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu ini, berkati hidup mereka, kerjakan perkara yang baik. Berkati keluarga mereka, kerjakan perkara yang baik. Berkati usaha pekerjaan, ekonomi mereka, bahkan seluruh kehidupan mereka. Kerjakanlah perkara-perkara yang baik di dalam kehidupan anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Karena Engkau Bapa kami yang sungguh baik. Terima kasih Bapa, kami sungguh bersyukur buat firman-Mu, dan bersyukur kami bisa berdoa bersama. Kuasa Tuhan mengalir bagi anak-anak-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa kami yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sungguh bersyukur dan berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Kita sungguh bersyukur kita punya Bapa yang baik seperti Bapa yang di sorga. Itu sebabnya serahkanlah hidup saudara kepada Dia. Serahkan hidup saudara kepada Bapa di sorga, dan percaya Dia akan mengerjakan perkara yang baik dalam kehidupan saudara. Berserulah selalu kepadanya. Saya sangat berharap supaya renungan suara Tuhan ini, pesan suara Tuhan ini, memberkati kehidupan saudara. Iman saudara dikuatkan saat ini. Iman saudara dibangkitkan melalui pesan kebenaran suara Tuhan di dalam channel ini. Dan kalau saudara diberkati melalui renungan suara Tuhan ini, maka bagikanlah renungan ini kepada lebih banyak orang, supaya lebih banyak orang yang diberkati. Mereka juga mendapatkan pesan suara Tuhan yang menguatkan mereka. Kalau saudara merasa diberkati dan saudara rindu memberi persembahan syukur, saudara bisa lihat di bawah video ini saudara. Saudara bisa memberi melalui rekening yang ada di bawah video ini, dan kiranya saudara diberkati oleh Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Diberkatilah kehidupan saudara. Tuhan terus memberkati saudara. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya.